Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada tahun ini kita kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sangat berjasa membimbing dan menuntun kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama kepada manusia, yang bersamaan dengan itu Allah juga menetapkan aturan-aturan atau syariat agar manusia bisa beribadah dengan benar. Semua perintah dan larangan Allah memiliki hikmah dan kebaikan yang besar, walaupun ada aturan yang terasa berat bagi sebagian orang. Tapi jika dipikirkan dengan baik, semua itu bertujuan untuk kebaikan manusia sendiri. Contohnya, Allah melarang meminum khamar atau minum-minuman keras, dan Allah juga melarang untuk berzina. Larangan tersebut bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menjaga kesehatan, kehormatan, dan kehidupan manusia agar tetap baik dan teratur. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu di mana letak kebahagiaan hambanya, dan Allah juga tahu bahwa hambanya mampu menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Karena itu, Islam adalah agama yang mudah dan penuh kebaikan bagi umatnya. Begitu juga dalam ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa golongan orang yang mengalami kesulitan untuk menjalankannya. Karena itu, syariat Islam datang dengan membawa kelapangan dan membawa kemudahan dalam puasa Ramadan bagi mereka yang memang tidak mampu. Lalu, siapa-siapa saja sih dan kondisi seperti apa sih orang-orang yang diberikan kelapangan dan kemudahan dalam berpuasa Ramadan? Yang pertama, musafir dan orang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh seperti musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun, puasa yang ditinggalkan harus diganti di hari lain setelah Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang termasuk sakit yang boleh tidak berpuasa adalah yang pertama, sakit yang bisa bertambah parah jika tetap berpuasa. Kedua, sakit yang membuat tubuh semakin lemah dan berbahaya. Dan yang ketiga, sakit yang dikhawatirkan akan lama sembuhnya jika tetap berpuasa. Kondisi kedua adalah wanita haid dan nifas. Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid atau menstruasi dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka wajib berbuka, dan jika tetap berpuasa maka puasanya tidak sah. Setelah suci, mereka harus mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan di hari lain setelah Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami dahulu mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa wanita haid dan nifas hanya perlu mengganti puasa, tetapi tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas.
Kondisi ketiga adalah kakek dan nenek yang sudah lanjut usia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sudah sangat tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, mereka wajib membayar fidyah atau memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Hukum ini juga berlaku bagi yang pertama, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kedua, ibu hamil atau ibu menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya atau bayinya jika berpuasa. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa puasa Ramadan memang wajib bagi setiap muslim yang mampu. Namun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memberikan kelapangan dan kemudahan bagi orang-orang yang benar-benar memiliki uzur, seperti orang sakit, musafir, wanita haid dan nifas, orang yang sudah lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui dalam kondisi tertentu. Bagi yang tidak mampu berpuasa, ada solusi yang telah ditetapkan, yaitu mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah sesuai dengan keadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, tetapi menghendaki kemudahan dan kebaikan dalam setiap perintahnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.